Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari kita mulai perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memulai pembelajaran yaitu tentang mata kuliah Desain dan Seminar Proposal Pengembangan Lembaga dan Keuangan Syariah atau disingkat dengan PLKS, di mana perkuliahan ini akan kita lakukan untuk satu semester yang akan datang. Ada dua tujuan daripada pelaksanaan mata kuliah ini yang diajarkan pada kita semua. Yang pertama adalah memandu saudara agar kita mendapatkan judul-judul riset penelitian tesis untuk penyelesaian studi kita dengan baik dan benar, dengan mengikuti kaidah-kaidah akademis sesuai dengan panduan dan juga sesuai dengan petunjuk dari buku-buku metodologi ilmiah. Yang kedua adalah mata kuliah ini dimaksudkan mengantarkan saudara cepat selesai atau cepat menyelesaikan studinya, yaitu magister pada program studi PLKS. Hanya dua itu yang menjadi tujuan kita yang kita lakukan untuk satu semester ini. Insya Allah di akhir perkuliahan kita, semua kita akan mendapatkan judul-judul yang baik, judul tesis yang siap untuk mengantarkan saudara menyelesaikan studinya dengan baik atau dengan husnul khotimah. Saudara, kita sudah siapkan ada sekitar 15 topik perkuliahan, di mana 15 topik ini akan kita lakukan selama satu semester ini. Ada 2 kali kegiatan perkuliahan yang kita anggap sebagai ujian. Jadi 15 perkuliahan, 2 kali ujian, jadi 17 kali. Nah, untuk usus yang terkait dengan perkuliahan kita sudah siapkan silabus ada untuk 15 kali tatap muka, di mana dari silabus ini pertemuan 1-7 kita lakukan dengan daring atau online. Sedangkan pertemuan ke-8, ke-9 adalah pertemuan kita lakukan dengan offline. 2 hari kita rancang nanti silakan ketua atur di mana tempat pertemuan kita untuk 2 hari. Kita memantapkan kembali, mengukuhkan kembali materi yang kita sampaikan selama 7 kali pertemuan melalui daring, dan kita mantapkan selama 2 hari tentang mata kuliah ini. Sehingga kita harapkan 2 hari pertemuan itu saudara sudah mampu melahirkan sebuah proposal tesis untuk PLKS yang layak digunakan untuk penyelesaian studi. Nah, kemudian nanti setelah pertemuan ke-9 kita ada jeda 2 minggu. Maksud jeda ini adalah kita merumuskan kembali tesis yang sudah kita ajarkan selama 2 hari pertemuan secara offline. Lalu 2 minggu itu diberikan kesempatan saudara mencari data-data lapangan, kemudian melengkapi teori dan menyempurnakan proposal saudara. Setelah 2 minggu jeda, kita akan lakukan diskusi kelas atau seminar kelas selama 6 kali tatap muka. Artinya 6 kali tatap muka itu kita akan lakukan kembali dengan cara offline, dan nanti ketua bentuk 6 kelompok dari kelas yang ada. Kemudian 6 kelompok ini kita bagi 2 hari, 3 kelompok 1 hari, 3 kelompok hari kedua. Sehingga 6 kelompok ini akan mewakili semua kita yang ada dalam kelas. Misalnya kita 12 orang, berarti satu kelompok 3 orang. Berarti ada kalau kita 12 orang misalnya, berarti dibagi 6, maka 2 orang satu kelompok. Namanya kelompok, tapi presentasinya, proposalnya adalah individu masing-masing. Jadi setiap Bapak Ibu, saudara-saudara menyiapkan proposalnya masing-masing yang ditulis untuk kepentingan penyelesaian studi di PLKS. Jadi walaupun tampil kelompok, tapi tetap itu mewakili individu-individu masing-masing. Nah, itulah 15 kali pertemuan kita yang kita lakukan dengan cara-cara apakah daring atau juga dengan offline ya. Ada pertemuan langsung yang nanti kita untuk memantapkan proposal tesis kita dan melaksanakan seminar kelas dengan berkelompok. Selanjutnya, bagaimanakah teknik perkuliahan? Nah, tadi sudah sampaikan 7 kali kita melaksanakan kuliah dengan daring, 2 kali kita lakukan kuliah offline, lalu jeda 2 minggu, lalu kita lanjutkan dengan seminar kelas selama 6 kali. Silakan dibentuk oleh Pak Ketua 6 kelompok
untuk bisa tampil dalam presentasi kelas. Kemudian apa tagihan pembelajaran dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini? Yaitu di mana kita melakukan pembuatan proposal di masa jeda, yaitu pada pertemuan ke-10 dan 11. Kemudian nanti yang kedua, membuat proposal riset individu kualitatif atau kuantitatif dengan standar yang kita tagih adalah minimal proposal itu 30 halaman. Ya, 30 halaman ini yang kita buat dengan ketentuan. Yang poin B adalah ketikannya 1,5 spasi, kemudian fontnya Arial, karakternya 12, lalu kertas yang digunakan A4 dan 80 gram, marginnya 4343. Model kutipan ilmiahnya ada model footnote. Yang ketiga atau C, buku minimal 30 buah, maksimal 40. Edisinya 10 tahun terakhir dan 30% harus berbahasa Inggris. Terakhir yang keempat atau D, proposal yang kita buat harus bebas plagiasi atau plagiat. Jadi kebebasan itu hanya 10%. Artinya 90% betul-betul murni, tidak ada plagiat yang kita lakukan dalam membuat proposal tesis ini. Kemudian ujian-ujian, kita ada 2 ujian. Pertama ujian mid semester, yaitu membuat proposal riset sesuai dengan standar dan presentasi yang dilakukan di seminar kelas. Yang kedua ujian semester, memperbaiki proposal kita itu sesuai dengan standar dan mempublikasikan di internet. Jadi proposal sudah diseminarkan di kelas, sudah diperbaiki, kemudian diekspos, ya, dipublikasikan di internet, minimal melalui WordPress atau juga program-program yang lain, sehingga ketika nama saudara nanti dipanggil, dia keluar dan tampillah proposal saudara masing-masing. Kemudian nanti tetap saja apa yang kita bikin dalam bentuk proposal itu, hard copy-nya, print out-nya diserahkan bersama dengan flash disk atau soft copy-nya. Kemudian sistematika penulisan proposal. Bagian pertama adalah preliminary, isinya adalah judul, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian kedua adalah bagian pendahuluan atau bab 1, isinya adalah memuat grand theory, grand tour, dan grand question, tujuan dan kegunaan penulisan. Dan bagian ketiga atau dikenal bab 2 adalah landasan teori, teori-teori yang kita gunakan, kemudian kita bikin sintesis dan indikatornya. Lalu penelitian yang relevan, kemudian juga kerangka berpikir dan hipotesis kalau Anda melakukan penelitian kuantitatif. Bagian keempat, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Itu sudah ada protapnya ya. Nanti tinggal lihat buku pedoman di Pascasarjana, tinggal diminta nanti di keuangan. Yang kelima adalah lampiran-lampiran. Apa yang jadi lampiran itu? Teori, kemudian instrumen penelitian, demikian juga kelengkapan proposal. Misalnya seperti dokumen-dokumen yang mendukung penelitian kita, atau juga gambar-gambar dan grafik-grafik yang intinya adalah data dukung yang kita butuhkan menjadi penguatan dari proposal kita secara akademis. Itu dilampirkan di belakang. Yang berikutnya, untuk setting sosial lokasi penelitian. Jadi skopnya untuk penelitian kebijakan, boleh skopnya itu di kabupaten kota, kemudian provinsi, nasional, bahkan internasional. Yang kedua, kalau riset kualitatif murni, yang dikenal dengan kualitatif dan kuantitatif, lapangan sifatnya, skopnya adalah kabupaten kota. Nah inilah kalau untuk penelitian di tingkat S2. Kalau S3 beda lagi, dia levelnya adalah provinsi. Tapi karena kita di S2, maka levelnya cukup kabupaten atau kota. Evaluasi yang kita lakukan dalam pembelajaran ini adalah partisipasi atau kehadiran, demikian juga tugas terstruktur, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, masing-masing 25 poinnya. Jadi kalau 4 komponen ini terisi penuh, saudara dapat nilai tertinggi yaitu A+, atau dengan skornya 94 ke atas, saudara sudah punya hak untuk mendapatkan A+, atau standar minimal katakanlah 95 gitu. Mudah-mudahan saudara semuanya mendapatkan nilai A+ ya. Nah, kemudian inilah referensi yang kita gunakan untuk mendukung daripada penelitian kita. Ada buku-buku yang metodologi penelitian riset yang umum, ada juga yang di bidang bisnis, ekonomi. Prinsipnya Anda boleh gunakan buku metodologi penelitian apapun sepanjang terkait dengan kebutuhan penelitian di bidang PLKS. Jadi kita tidak batasi pada satu buku saja,
Sekarang buku metodologi penelitian sudah ribuan jumlahnya. Anda boleh akses dari internet, e-library, baik di tanah air maupun di secara internasional. Silakan. Saya kira itulah beberapa pengantar terkait dengan perkuliahan kita dalam bentuk RPS atau juga rencana pembelajaran semester ini. Kelihatannya singkat, tapi juga prosesnya tentu juga tetap panjang selama 1 semester. Semoga kita bisa bekerja sama dalam semester ini, dan Anda pun nanti kami doakan, kami pandu supaya mendapatkan akhir dari perkuliahan adalah proposal yang baik, yang layak digunakan untuk penyelesaian tesis saudara semuanya. Saya kira demikian, terima kasih. Mari kita dalami dalam bentuk diskusi atas materi yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.